Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika dunia cyber. Next. Bentar mulai. Baik, dengan anggota kelompok kami, saya sendiri Ramadita Nabila Maharani dengan NIM 036, Fahiyatul Nesha Putri dengan NIM 154, Zauria Nur Prasetya dengan NIM 156, dan Muhammad Sawaludin dengan NIM 153. Next. Pertama yaitu ada pedoman komunitas untuk platform media sosial Facebook atau Instagram. Pertama yaitu hanya bagikan foto dan video yang Anda ambil sendiri atau Anda berhak untuk membagikannya. Ingat untuk mengirimkan konten autentik dan jangan mengirim sesuatu yang Anda salin atau Anda dapatkan dari internet tanpa hak untuk mengirimnya. Lalu yang kedua yaitu menumbuhkan interaksi yang bermanfaat dan tulus. Jadi hindari melakukan tindakan spam seperti mengirimkan konten atau komentar berulang, mengumpulkan like follower dengan cara tidak wajar, atau menghubungi orang berulang tanpa persetujuan mereka. Next. Berhati-hati saat mengirimkan acara yang layak diberitakan. Instagram atau Facebook tidak pernah mengizinkan berbagi gambar berlebihan demi kepuasan atau untuk memuja kekerasan. Jangan mengunggah konten yang memperlihatkan kekerasan berlebihan. Berhati-hati saat mengirimkan acara yang layak diberitakan. Instagram, Facebook tidak pernah mengizinkan gambar berlebihan demi. Next, yaitu ada hormati anggota komunitas Instagram. Instagram, Facebook akan menghapus konten yang berisi ancaman atau ungkapan kebencian, konten yang menargetkan individu pribadi untuk merendahkan atau mempermalukan mereka, informasi pribadi yang bertujuan memeras atau melecehkan seseorang, dan pesan berulang yang tidak diinginkan atau tidak dibenarkan mendorong kekerasan atau menyerang seseorang berdasarkan ras, etnis, negara, asal, jenis, kelamin, identitas. Oke, next. Yaitu selanjutnya ada kirimkan foto dan video yang sesuai untuk beragam pemirsa. Instagram dan Facebook tidak mengizinkan konten yang mengandung ketelanjangan serta pornografi seperti konten yang menunjukkan hubungan seksual, alat kelamin, dan sebagainya. Lalu ada patuhi hukum. Perbuatan yang melanggar hukum juga tidak diperbolehkan di platform ini, seperti dukungan terhadap terorisme, penyebaran kebencian, menawarkan layanan seksual, jual beli senjata api, konten pornografi anak, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu, next agak ke bawah. Jagalah lingkungan media sosial yang sehat dengan tidak mendukung tindakan melukai diri sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua itu ada pedoman komunitas YouTube. Yang pertama ada konten seksual atau ketelanjangan. YouTube melarang konten pornografi atau seksual vulgar. Yang kedua ada privasi, tidak boleh memposting informasi pribadi atau menduplikat video tentang seseorang tanpa izin privasi. Yang ketiga ada konten yang mengandung kebencian, seperti konten yang memupuk atau membenarkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia kebangsaan, status veteran, atau orientasi seksual. Next. Selanjutnya ada pelecehan dan cyberbullying. Memposting video dan komentar kasar di YouTube tidak diperbolehkan jika pelecehan tersebut melanggar batas yang mengarah pada serangan jahat. Konten yang dimaksud dapat dilaporkan dan mungkin dihapus.
Selanjutnya ada ancaman, hal-hal seperti perilaku predator, ancaman pelecehan, pelanggaran privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain. Selanjutnya ada membahayakan anak, tidak boleh mengunggah konten yang dapat membahayakan keselamatan anak. Selanjutnya ada konten yang merugikan atau berbahaya. Jangan memposting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka parah, terutama anak-anak. Agak ke bawah sedikit. Yang terakhir itu ada peniruan identitas. Akun yang terbukti meniru channel atau individu lain dapat dihapus berdasarkan kebijakan peniruan identitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada hak cipta. Jangan upload video yang bukan buatan Anda atau memakai konten dalam video yang hak ciptanya dimiliki orang lain, seperti track musik, cuplikan, program berhak cipta, atau video yang dibuat pengguna lain. Selanjutnya ada spam metadata yang menyesatkan dan scam. Jangan membuat deskripsi, tag, judul, atau thumbnail yang menyesatkan untuk meningkatkan jumlah penayangan, memposting konten yang tidak bertarget, tidak diinginkan, atau berulang. Selanjutnya ada konten kekerasan atau vulgar. Tidak boleh memposting konten kekerasan atau menyeramkan yang terutama ditujukan untuk membuat orang terkejut, mencari sensasi, atau hal lain yang bersifat kurang sopan. Selanjutnya ada UU ITE. Indonesia telah memiliki undang-undang terkait pemanfaatan TIK yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang pertama ada pasal 27. Yang A melanggar kesusilaan, yang kedua ada perjudian, yang ketiga ada penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang keempat pemerasan dan atau pengancaman. Selanjutnya ada pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Yang selanjutnya ada 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ada juga tips bijak bermain sosial media. Yang pertama, selektif berteman. Yang kedua, interaktif bukan pasif. Yang ketiga, hindari mengumbar kehidupan pribadi. Yang keempat, kenali ciri-ciri hoaks. Yang kelima, media sosial bukan ajang pameran. Yang keenam, swafoto yang informatis. Yang ketujuh, atur privasi akun media sosial. Yang kedelapan, bagikan pandangan politik secara bijak dan santun. Yang kesembilan, wartakanlah damai. 10, tampilkan karya positif. Next. Ada juga harus diperhatikan dalam etika dunia siber. Yang pertama, hargai orang lain. Selayaknya di dunia nyata, kita juga harus menghargai orang lain di dunia siber. Yang kedua, apa yang kamu posting atau enggak merupakan cerminan diri dan pribadi kamu. Pikirkan segala sesuatunya sebelum kamu mengunggah tulisan, foto, video, dan sebagainya di internet. Juga perlu diingat bahwa apa yang kamu unggah di media sosial bersifat publik dan akan permanen. Yang ketiga, jangan mengunduh konten bajaku di internet. Hargai hak kekayaan intelektual orang lain. Hanya unduh dan bayar jika berbayar. Konten dari sumber yang terpercaya. Yang keempat, jangan melakukan plagiat. Jangan mengambil gambar atau tulisan orang seolah-olah sebagai ide milik kita.
Tulis sumber dengan benar jika kita mau mengambil informasi yang kita temukan di internet. Yang kelima, hargai privasi dirimu dan orang lain. Jangan umbar data pribadi di internet dan minta izin mau mengunggah foto pribadi orang lain di internet. Yang keenam, berpikir kritis. Informasi yang bisa kita dapatkan dari internet sangatlah deras. Oleh karena itu, kita harus berpikir kritis untuk dapat menapis mana informasi yang benar dan salah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.